What's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack. Dan kali ini gue mau bikin video masih ada hubungannya dengan video gue minggu lalu yang menunjukkan gue naik pesawat terbang. Jadi sebenarnya ini request dari temen-temen udah lama. Gue juga udah berapa kali coba bikin videonya, tapi karena satu dan lain hal gagal terus gitu ya. Kadang-kadang di check-in kantornya berhasil, di dalamnya nggak berhasil, kadang-kadang terus nanti di boarding gate-nya nggak berhasil atau di mana gitu. Tapi intinya memang agak sulit untuk bikin gimana sih caranya gue bisa traveling dengan pesawat udara sendirian. Nah, di video ini gue pengen klarifikasi beberapa hal sih, bukan klarifikasi sebenarnya sih, pengen nyampein beberapa hal aja gitu loh. Yang pertama, gue nggak dibayar sama Super Airjet-nya. Gue beli tiket sendiri dan perjalanan gue tuh kemarin dari Juanda, airport Juanda ke airport Lombok. Saya lupa nama airport Lombok yang sekarang karena itu nama pahlawan. Saya lupa nama pahlawannya, tapi saya tidak melupakan jasa-jasa Anda sebagai pahlawan di NTB. Rest in peace, Bapak, dimanapun engkau berada sekarang bersemayam. Anyway, ya gue nggak dibayar yang pertama, tapi gue memang berkoordinasi sama pihak Airjet-nya gitu. Karena beberapa kali itu tadi gue bilang, karena beberapa kali gue bikin video gagal, akhirnya gue kemarin koordinasi dulu sama supervisornya lah ya, supervisor dari Super Airjet. Cuman gue tetap bilang gue nggak mau dibikin-bikin gitu. Jadi apa yang gue lakukan itu gue natural. Gue nggak tahu ya kalau tiba-tiba dari Super Airjet-nya tiba-tiba mereka briefing, wah ini mau di videoin, semua harus perfect dan lain sebagainya. Nah itu gue nggak tahu, itu di luar kekuasaan gue lah gitu ya. Tapi dari gue pribadi, gue memang ngomong gitu kalau gue mau ngambil video, tapi gue nggak mau ada hal yang di setting. Itu yang pertama. Berikutnya kalau lo nonton videonya, kalau kemarin kita jalan, gue diikutin sama anak gue. Jadi anak gue pegang kamera. Sementara gue mensimulasikan bagaimana kalau misalnya gue pergi sendirian. Jadi memang itu yang biasanya terjadi kalau gue pergi sendirian. Jadi taruhlah kemarin tidak ada kamera yang ngikutin gue. Ya biasanya emang kayak gitu. Jadi datang ke check-in counter, terus nanti ngomong, bla 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 gitu ya. Jadi memang apa yang terjadi kemarin itu bisa dibilang 95% persis dengan apa yang selalu gue lakukan kalau gue traveling dengan traveling sendirian dengan maskapai penerbangan. Gue nggak bisa ngambil gambar di X-ray sebelum boarding gate karena gue pernah melakukan itu. Terus ternyata petugasnya nyamperin gue, ternyata nggak boleh ngambil gambar di X-ray, di area X-ray. Terus video gue dihapus. Nah karena gue ngambilnya waktu itu shotnya panjang, jadi dari check-in counter sampai ke X-ray, karena gue pikir waktu itu gue mau bikin video bener-bener jalan gitu ya, kameranya gue pakai kamera di dada gitu, terus gue jalan bener-bener dari check-in counter sampai, niatnya waktu itu sampai ke boarding gate, ternyata pas di X-ray itu dihadang sama petugasnya, ternyata nggak boleh di area situ tuh nggak boleh syuting, dihapus video gue gitu ya. Jadi makanya kemarin yang versi kemarin itu setelah gue checkpoint untuk boarding pass, videonya berhenti di situ. Nah baru mulai lagi setelah gue ngelewatin X-ray gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, apa yang gue alamin juga ini memang sudah sering terjadi untuk tunanetra. Artinya gue sebagai tunanetra dan teman-teman gue yang lain yang sebagai tunanetra itu kalau naik pesawat sekarang relatif hampir tidak ada masalah. Apapun penerbangannya, mau itu Garuda, Lion, Batik, Super Airjet, Sriwijaya, apalagi sih yang ini apa namanya yang ada ya, pokoknya Wings gitu ya. Nah tapi untuk teman-teman yang disabilitas lain itu ternyata masih banyak yang disodorin surat. Surat ini adalah surat yang sering bikin kita ribut nih, zaman like I don't know
10 tahun, 8 tahun yang lalu gitu ya, gue tuh masih suka dapat surat itu. Kita disuruh nanda tangan surat pernyataan ya, yang kalau kita tanda tangan itu sebenarnya akan menghilangkan hak kita sebagai penumpang. Isi dari surat itu kurang lebihnya ini tiap airlines berbeda-beda, tapi kurang lebih isinya adalah bahwa Anda sebagai penumpang tidak akan menuntut maskapai bila terjadi sesuatu atau ada terjadi kejadian di luar dugaan selama penerbangan gitu. Nah, surat ini dulu tuh menjadi masalah banget. Sampai sekarang sebenarnya jadi masalah. Yang gue dengar sekarang teman-teman tunanetra jarang yang mendapat surat ini, tapi teman-teman yang pakai kursi roda itu masih dapat surat tersebut. Nah, gue mau bilang juga di sini, kalau lo disodorin surat itu, jangan lo tanda tanganin. Karena apa? Yang tadi gue bilang, kalau lo tanda tanganin, hak lo sebagai penumpang, termasuk hak lo untuk mendapatkan asuransi, itu bisa hilang. Kalau lo baca bener-bener ya. Nah, makanya, kalau lo nggak bisa ngelihat, kalau lo tunanetra, lo didampingin, lo harus minta bacain. Gue pribadi, kalau gue disodorin surat itu, gue selalu bilang, ini surat apa? Dan mereka, triknya mereka nih, ya, ini hampir gue pernah alamin di hampir semua maskapai penerbangan, tapi gue tidak mengalami ini kemarin ya, gue tidak mengalami ini adalah pengalaman yang gue alami di masa lalu. Jadi yang terjadi itu ketika gue misalnya disodorin surat itu, terus gue tanya ini surat apa, mereka bilangnya oh ini untuk data aja pak, dan gue selalu bilang oke, kalau gitu tolong bacain. Karena menurut gue kalau misalnya memang untuk data doang, kan di tiket udah ada, nomor KTP gue udah ada, tanggal lahir gue udah ada, nama lengkap gue udah ada, terus ngapain dia minta data lagi lewat satu formulir, gitu kan? Nggak masuk akal menurut gue. Gitu. Jadi gue selalu minta bacain, dan biasanya mereka kalau udah suruh bacain mereka langsung yang bingung tuh, karena biasanya itu adalah caranya mereka untuk kita tanda tangan, gitu. Nah jadi setelah itu gue selalu kalau misalnya dia bacain dan ada klausul yang mengatakan bahwa tidak akan menuntut kalau terjadi sesuatu selama perjalanan, nah gue nggak mau tanda tangan gitu. Nah pertanyaannya adalah, lo gimana dong Bang Jack, itu maksudnya apa terjadi sesuatu selama perjalanan tuh maksudnya apa? Nah gue pernah dijelasin nih sama orang maskapainya gitu. Maksudnya adalah, ini kalau misalnya lo pecicilan di pesawat gitu ya, atau lo misalnya lo pakai kursi roda terus nggak ada garba rata ya, terus lo mesti digendong nih naik ke tangganya nih gitu kan, lo harus dipapah gitu. Nah ketika dipapah yang mapah nggak kuat, lo jatuh blek, nah lo tuh nggak boleh nuntut. Itu maksud mereka. Atau lo nggak bisa ngelihat, terus lagi terbang nih tiba-tiba gue pengen ke toilet nih, terus pas di toilet pesawat kan kecil tuh, kepala lo kejedot berdarah. Nah itu lo nggak boleh nuntut. Itu yang diinginkan oleh mereka. Tapi sebenarnya itu nggak fair gitu loh, sangat tidak fair, karena sebenarnya sebagai maskapai penerbangan dia harus bisa memberikan fasilitas, karena itu ada di undang-undang penerbangan ya. Dia maskapai penerbangan tuh harus bisa harus bisa memberikan fasilitas terhadap penyandang disabilitas, penumpang dengan disabilitas. Jadi kalau misalnya dia nggak ada garba rata, ya harusnya dia pakai garba rata kalau dia udah tahu ada penumpang dengan disabilitas yang akan naik. Kalau bandaranya kecil gimana Bang Jack? Ya ada juga semacam yang gue tahu ya, tiap airport tuh dia adalah bukan kayak forklift ya mungkin kayak forklift atau kendaraan itu dia sebenarnya bisa ngangkat barang untuk masuk ke dalam pesawat. Itu sebenarnya bisa digunakan untuk ini juga untuk pengguna kursi roda juga. Ada juga kalau nggak salah ambulift atau apa gitu lah, gue juga intinya di bandara-bandara sekecil apapun gitu ya, itu tuh sebenarnya ada gitu loh fasilitas-fasilitas yang kalau kepepet pun sebenarnya masih bisa digunakan untuk kursi roda masuk ke dalam pesawat gitu. Jadi itu yang kita juga sebenarnya harus berani untuk omongin ke pihak maskapai. Jadi lu jangan nyerah aja kalau misalnya
Kalau misalnya lo disodorin surat itu terus ya udah deh gue tanda tangan gitu kan, daripada gue nggak berangkat, ya hak lo akan hilang gitu loh. Itu yang nanti akan jadi masalah. Makanya kalau gue dan sekarang balik lagi ya, sekarang kalau gue sebagai tunanetra dan beberapa teman-teman tunanetra, kalau gue tanya, mereka udah nggak pernah ketemu sama surat itu lagi. Tapi yang disabilitas lain itu yang apa namanya yang masih disodorin surat itu gitu ya. Terus kalau nggak salah di surat itu juga mereka berpikir gitu ya, jadi dengan menyodorkan surat itu tuh mereka berpikir segala resiko yang ditimbulkan dari disabilitas kita selama penerbangan itu juga mereka nggak mau tanggung jawab gitu loh. Kayak misalnya itu tadi lo mungkin ngalamin patah tulang belakang ya, paraplegia, atau mungkin lo polio atau apapun itu kondisi fisik lo gitu, terus diperparah dengan tadi yang gue bilang ngangkat-ngangkat itu ya, mereka tuh sebenarnya mereka nggak mau tanggung jawab. Intinya sih seperti itu gitu loh. Makanya sekali lagi lo mesti aware dengan kondisi lo sendiri, dengan kemampuan lo sendiri. Gue juga mau berpesan lewat video ini bahwa ketika memang lo harus traveling sendiri, apapun disabilitas lo juga udah harus siap. Dari diri lo sendiri tuh lo udah harus siap gitu, udah harus tahu gimana caranya traveling sendiri. Makanya gue bikin video seperti ini. Mungkin di kemudian hari kalau gue travel sama teman-teman gue yang pakai kursi roda atau disabilitas lain, gue akan bikin juga ya. Atau teman-teman dengan disabilitas yang lain juga bisa bikin video yang sama gitu. Gue bikin video ini tuh ya biar lo juga belajar gitu loh, untuk kalau misalnya suatu saat gue harus pergi, lo harus pergi traveling dengan bis, dengan pesawat, dengan apa, lo mesti apa sih yang dipersiapin gitu ya. Kayak kemarin gue meminimalisir bantuan dari orang, minimal gue bisa digandeng, gue tahu caranya digandeng, dituntun gitu. Jadi orang juga nuntun gue nggak kagok, gue tahu caranya naik turun mobil, bis gitu kan. Jadi orang juga nggak kagok ketika bantu gue. Nah, ketika lo juga nggak tahu gimana caranya traveling sendirian, terus lo menuntut, saya memang harus pergi sendirian, dan jatuhnya jadi ngerepotin orang, ya lo juga harus pikirin ulang apakah lo harus traveling sendirian gitu loh. Makanya sharing, nanya sama teman-teman yang lain, sama disabilitas yang lain udah pernah traveling, gimana sih caranya kalau kita harus traveling sendirian, apa sih yang harus dipersiapin. Nah, di channel gue sendiri gue udah punya 2 video. Yang pertama gue lupa judulnya apa, tapi kalau nggak salah tuh tunanetra persiapan travel sendirian. Itu gue lagi waktu itu di Bali ya, di Madara Bali. Nah, itu lebih kepada persiapan dokumen gue, gimana cara nyimpen dokumen supaya nanti kalau ditanya gue cepat ngeluarinnya dan nggak kagok kita ngelewatin X-ray. Nah, yang kedua itu video gue yang baru kemarin. Jadi silakan aja lo tonton, mudah-mudahan bermanfaat buat lo, mudah-mudahan itu juga bisa bikin lo jadi lebih mandiri juga gitu ya. Dan ingat, yang namanya mandiri itu bukan berarti semuanya harus sendiri, bukan artinya lo nggak bisa ngelihat tapi lo punya kemampuan berjalan dari check-in counter sampai ke pesawat sendirian. Ya kalau misalnya bisa ya alhamdulillah gitu ya. Tapi dituntun itu juga bagian dari kemandirian, selama lo yang memutuskan apakah gue mau dituntun atau tidak gitu. Oke, mungkin itu aja video dari gua sekarang ini. Komen di bawah kalau lo punya pengalaman traveling sendirian, apapun disabilitas lo. Klik like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu lakukan sesuatu dengan mereka, dan gua akan kembali dengan video-video berikutnya. Bye bye.